Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita, marilah kita manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ajaran agama kita ini ada salah satu dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala supaya setiap orang yang memiliki anak itu berupaya untuk menjadikan anaknya itu menjadi anak yang soleh. Nah, menjadi anak yang soleh ini merupakan sesuatu yang membanggakan orang tua, sekaligus memiliki nilai yang tinggi bagi orang tua ketika utamanya orang tua nanti kembali kepada Allah. Kesempatan ini saya ingin mengajak sebetulnya yang disebut dengan soleh itu konsepnya di dalam agama seperti apa, supaya nanti kita ini bisa melakukan sesuatu yang tepat sasaran, yang lebih memfokus begitu, supaya harapan kita nanti betul-betul bisa terwujud. Dan juga termasuk diri kita. Jadi termasuk diri kita ini juga harus berupaya supaya diri kita ini menjadi anak soleh, karena diri kita ini juga anak dari orang tua kita kan. Jadi perintah untuk mendoakan anak supaya menjadi anak soleh, mengupayakan supaya anak itu menjadi anak soleh, itu bukan berarti arahnya itu hanya kepada anak kita, tetapi arahnya juga kepada diri kita, karena sesungguhnya kita ini juga anaknya dari orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu kitab yang insyaallah ini sudah sangat masyhur, sudah sangat populer begitu, disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Jurjani, itu soleh itu dimaknai dengan as-solihu huwa al-khalisu an kulli fasadin. Jadi yang disebut dengan soleh itu adalah al-khalisu an kulli fasadin, yakni bersih dari berbagai kesalahan. Jadi intinya soleh itu adalah kondisi di mana seseorang atau diri kita ini di dalam kehidupannya itu bersih dari berbagai kesalahan yang itu ada pada diri kita ini. Nah, ketika kita membicarakan kita harus kholis dengan kulli fasadin, kita harus bersih, harus terhindar dari berbagai kerusakan, maka kita harus mengoreksi diri kita atau juga mungkin mempersiapkan anak kita ini menjadi orang yang soleh dari segala sesuatu kesalahan di semua aspek ajaran agama kita ini. Nah, ajaran agama kita itu kan sebenarnya ada 4 aspek. Yang pertama itu aspek akidah atau keyakinan, yang kedua ini aspek ibadah atau ta'abudiyah, kemudian yang tiganya ini adalah aspek muamalah. Muamalah ini komunikasi hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat ini adalah akhlak. Ya, akhlak ini adalah budi pekerti yang itu merupakan bagian yang sudah secara kuat begitu, itu include berada pada diri kita ini, tidak terlepas dari diri kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi 4 aspek ini menyangkut akidah ini juga harus bersih, artinya kita ini jangan sampai memiliki keyakinan-keyakinan yang itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Yakinilah sesuatu yang memang diperintahkan untuk diyakini, dan jangan diyakini sesuatu yang sesungguhnya tidak ada perintah untuk
Kita ini di masyarakat Jawa itu kadang-kadang masih banyak keyakinan-keyakinan yang sebetulnya itu tidak bersumber dari agama, tapi cukup menjadi bagian dari kehidupan kita. Makanya ini harus kita benahi keyakinan kita ini ya pelan-pelan. Kalau tidak bisa secara frontal begitu ya kita benahi secara pelan-pelan. Yang sering terjadi nun sewu ini di masyarakat Jawa itu, kebetulan kalau saya ini sering berhubungan dengan segala sesuatu yang terkait dengan hitungan pengantin gitu, hitungan pengantin. Masyarakat Jawa ini kan punya keyakinan bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu itu katanya ada sesuatu yang membahayakan bila kita terjangkan begitu. Nah ini kan sebetulnya tidak ada keyakinan itu dalam ajaran agama, makanya harus kita bersihkan. Jadi kalau kita memilih hari itu jangan disebabkan oleh sebuah keyakinan yang tidak diajarkan agama, tapi jadikanlah keyakinan yang diajarkan agama ini menjadi patokan di dalam perhitungan seperti itu. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang terkait dengan itu, tapi monggo nanti kita renungkan sendiri. Kalau kita ini memiliki keyakinan tertentu itu, apakah keyakinan kita ini bagian dari yang diajarkan oleh agama atau tidak? Kalau itu bagian dari yang diajarkan agama, ya monggo gitu yakini, kita lanjutkan. Tetapi kalau itu bukan dari bagian dari yang diajarkan agama, untuk membersihkan ya bagian tauhid kita, bagian keyakinan kita, maka itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua ini masalah ibadah. Jadi masalah ibadah ini juga harus bersih, artinya bersih dari pelaksanaannya, artinya bahwa pelaksanaan ibadah kita itu betul-betul bersumber dari Rasulullah, karena ta'abud kita pada Allah ini harus memiliki sumber dari Rasulullah SAW. Bila tidak, maka ibadah kita itu nanti tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah. Kemudian dalam pelaksanaannya pun juga begitu. Dari sisi ruhaniyah kita, maka ibadah kita ini juga harus kita laksanakan hanya karena Allah. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang selain Allah nanti berada di wilayah ibadah kita ini, sehingga nanti akan merusak ibadah kita. Makanya Allah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan yarju liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan sholihan, maka berbuatlah amal soleh, ya, berbuatlah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan dalam proses peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimana juga itu akan berpengaruh terhadap kualitas amal kita, dan secara otomatis nanti berpengaruh kepada kualitas kesolehan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini adalah aspek muamalah, aspek hubungan antara sesama manusia. Maka ketika kita ini sebetulnya interaksi sama manusia ini bagian dari perintahnya Allah, tetapi laksanakanlah interaksi kepada sesama ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Dan sampai nanti interaksi kita ini di dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada ketidakjujuran, ada kebohongan, ada perasaan iri kepada orang lain. Ini kan sebetulnya penyakit yang akan mengotori, yang akan merusak hubungan kita terhadap sesama manusia. Kemudian yang terakhir itu aspek akhlak. Akhlak ini adalah perilaku. Perilaku ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena sesungguhnya perilaku itu adalah manifestasi. Perilaku ini adalah perwujudan dari keyakinan kita kepada Allah dan perwujudan ibadah kita ini. Karena itu kalau kita menyimak lebih dalam terhadap apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah ini, Allah selalu mengaitkan ibadah kita itu dengan akhlak kita ini.
Secara umum Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kehadiran Rasulullah ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak kita ini. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, bahwa akhlak ini adalah cerminan dari keimanan dan ibadah kita ini. Makanya setiap perintah ibadah itu pasti nanti muaranya, ujungnya itu adalah bagaimana kita ini berakhlak yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Kita misalnya diperintahkan sholat, maka sholat itu katanya Al-Quran tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya kita mampu untuk berakhlak, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita diperintahkan untuk zakat misalnya itu. Zakat ini juga bentuk dari akhlak kita terhadap sesama dalam bentuk kepedulian terhadap kaum duafa. Kemudian kita diperintahkan untuk puasa, juga begitu. Kita ini diperintahkan untuk merasakan penderitaan orang yang sehari saja itu tidak makan. Kemudian haji juga begitu. Rasulullah mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ketika Rasulullah ini ditanya, "Mal mabrur ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Al mabrur wa absus salam wa it'amut ta'am." Jadi mabrur itu intinya adalah absus salam, menebar keselamatan, wa it'amut ta'am, dan memberikan makanan dalam bentuk apapun. Artinya sesungguhnya yang dikehendaki oleh hadis ini bukan makanan saja, tetapi memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang di dalam kehidupannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya bagi kita. Kalau itu adalah benar, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.